Salam, selamat sore sejahtera kepada jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di masa kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Dimanapun umat Tuhan berada di rumah masing-masing, biar dapat mengikuti akan ibadah online kita. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Firman Tuhan saja kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita bersembah Tuhan kita pada sore hari ini. Haleluya.
Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Marilah saudara-saudara sekalian, kita merendahkan diri di hadapan Allah Tuhan kita, serta mengakui segala dosa kita kepada-Nya. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh kekasihan, kami mengaku kepada-Mu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kelalaian kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan baharuilah hidup kami senantiasa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita pengampunan kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan percaya kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka pengampunan berlaku baginya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hukum Allah. Dengarkanlah hukum Allah yang sudah diringkaskan dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Puji Tuhan, kita sedang memuji Tuhan, kita mentinggikan Tuhan kita, Dia layak ditinggikan, Dia layak dimuliakan. Oleh Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri dengan pujian. Kita
firman-Mu. Meminta pengurapan yang khusus turun atas kami. Kiranya kuasa-Mu bekerja, memberi kami hikmat pengertian. Biar kebenaran firman-Mu ini memberikan pewahyuan bagi hidup kami, sehingga kami jadi orang-orang Kristen yang lebih dalam lagi mengenal Engkau. Berkati kami Tuhan, hidupkan firman-Mu dalam roh kami. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasa kegelapan roh jahat, sihir, santet, mantra yang ingin mengganggu kami, patahkan kekuatan itu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami Bapa, biar kebenaran firman-Mu itu benar-benar kami rasakan. Itu bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Biarlah seluruh konsentrasi kami fokuskan untuk mendengar firman-Mu. Berkati Bapa, kami siap mendengar firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang tatanan dunia baru. Mungkin sebagian kita berpikir, apa maksudnya tatanan dunia baru? Beberapa hari di televisi, saya dengar kalimat itu. Tatanan kehidupan baru atau new normal. Nah, saya akan coba merelevansikannya atau coba menjelaskan apakah tatanan kehidupan baru yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia saat ini berhubungan dengan apa yang akan saya bagikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tatanan dunia baru atau New World Order. Saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah bisa melihat buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat 19. Bapak Ibu yang di rumah, mari buka Alkitab kita. Yang punya Alkitab, buka Alkitab. Yang punya handphone, bisa lihat di handphone. Yang punya tab, bisa lihat di sana, atau iPad, bisa lihat di sana. Mari kita sama-sama membaca dengan suara yang kuat. 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan yang seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, saudara lihat bahwa Alkitab ini menjelaskan, dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Nah, kita mungkin sudah pernah dengar hari-hari terakhir selalu dibicarakan tentang hari-hari terakhir. Nah, cuma kita tidak terlalu mengerti sampai sejauh mana yang dimaksud hari terakhir. Kita sudah katakan bahwa telah kamu dengar. Banyak hal yang kita dengar tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini. Yang khususnya yang kita berbicara tentang seorang antikris akan datang. Nah, sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Jadi sebelum datang seorang oknum yang bernama antikris, maka akan ada tanda-tanda yang menyertainya. Akan ada tanda-tanda yang muncul sebagai tanda bahwa nanti seorang antikris itu akan muncul. Nah, ayat ini berkata bahwa itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari kita. Jadi saudara perlu ketahui bahwa antikris itu bukan datang dari orang kafir, bukan datang dari orang yang tidak beragama, atau datang dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi dia datang dari antara kita. Nah, di sini dikatakan ayat selanjutnya berkata, memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi bukti bahwa akhir zaman itu akan datang kemunculan seorang antikris, tapi sebelumnya akan dimulai dengan ada banyak roh-roh antikris akan muncul. Dan mereka itu ada di antara kita.
Tanda-tandanya Alkitab sudah bilang mereka tidak sungguh-sungguh. Saya mau jelaskan antikris adalah satu pribadi di mana dalam bahasa terjemahan yang gampang saja anti dan Christ. Antichrist. Jadi orang-orang yang anti kepada Kristus. Christ atau Kristus itu artinya diurapi. Jadi sesuatu yang diurapi yang tidak disukai, maka orang itu tersebut memiliki roh antikris. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan adalah firman yang diurapi. Saudara dengar pengkhotbah itu adalah orang yang diurapi. Begitu saudara tolak, sebenarnya saudara memiliki roh antikris dalam dirinya, dalam diri saudara. Karena itu saya sarankan, jangan saudara menolak kebenaran firman Tuhan. Sekalipun tidak enak untuk didengar, atau tidak nyaman keadaannya, tapi saudara terima. Kenapa? Begitu kita tolak, maka Alkitab berkata, memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, saudara lihat. Saya berharap tidak ada di antara kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, perlu dimengerti dan dipahami bahwa jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Jangan menolak kebenaran firman Tuhan, sekalipun tidak enak. Nah, saya ingin bagikan dalam khotbah ini ada beberapa gambar, nanti mungkin akan dimunculkan dalam slide-slide, meskipun di sini tidak ada, tetapi nanti saya akan perlihatkan dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat dengan jelas maksud gambar-gambar itu seperti apa. Hari ini kami bicara dengan judul New World Order atau tatanan dunia baru. Nah, saudara lihat kasus virus corona yang terjadi mewabah seluruh dunia. Saudara lihat, ini membentuk sebuah hal yang semua orang di dunia ini jadi ketakutan. Semua orang jadi berpikir bagaimana untuk bisa mengendalikan secara bersama-sama. Lihat, ada sebuah sistem yang sementara bergerak di bumi ini, yang belum banyak orang mengerti, atau mungkin juga saudara yang sudah tahu, tetapi mungkin juga tidak mengerti apa namanya. Nah, saudara lihat, saya ingin bagikan bahwa dalam New World Order ini, mereka adalah sebuah kelompok yang saya mau katakan, mereka ada sebuah kelompok organisasi yang rahasia. Tidak diketahui banyak orang. Tapi tindakan dan apa yang mereka lakukan itu benar-benar nyata. Tanda-tanda mereka ada. Mereka menggunakan simbol-simbol, mereka menggunakan logo atau benda-benda sesuatu yang menunjukkan keberadaan dan eksistensi mereka. Nah, kelompok-kelompok ini punya kekuatan yang luar biasa. Mereka menguasai perekonomian dunia. Mereka menguasai sistem yang ada di dunia ini. Mereka menguasai politik. Mereka menguasai banyak hal yang mungkin bagi kita nggak terlalu biasa. Tapi sebenarnya mereka telah bekerja dari sejak lama. Nah, ini saya ingin bagikan supaya saudara mengerti bahwa kelompok ini mungkin sudah ada yang pernah dengar. Hari ini saya mau bagikan ada dua kelompok yang saya ingin jelaskan. Nama kelompok itu adalah Illuminati. Sebagian orang sudah mengerti atau sudah tahu, Illuminati itu artinya pencerahan. Jadi dia memberikan sesuatu yang mencerahkan, sesuatu yang baru bagi satu tempat atau daerah. Nah, Illuminati ini adalah organisasi yang rahasia. Orang-orang itu berada di dalam sebuah kelompok yang di dunia ini cukup besar. Mereka terdiri dari para konglomerat, orang-orang perbankan di dunia. Mereka menguasai sistem, sebuah sistem yang ada di dunia ini, yang mungkin saudara berpikir apa gitu ya. Kalau sekarang saya sudah mulai memperhatikan, kira-kira mereka ada di jaringan internet. Mereka mulai masuk kepada yang namanya satu badan organisasi yang besar di dunia.
Keberadaan mereka ada di sebuah yayasan-yayasan yang terkenal, yang bisa mempengaruhi sebuah negara. Kenapa begitu? Karena keberadaan mereka itu jelas apa dan tujuannya. Jadi Illuminati ini adalah sebuah kelompok rahasia yang sudah lama didirikan. Pencetus utamanya adalah seorang Yahudi dari keturunan suku Yehuda. Mereka ingin berusaha mendirikan sebuah sistem di dunia ini, di mana dunia itu nanti akan menjadi aman, damai, teratur, tenang, tidak ada keributan, tidak ada peperangan. Orang itu tersebut, saya mau katakan Mayer Ansel Rothschild namanya. Dia ingin berusaha mendirikan sebuah organisasi yang nanti organisasi itu menjadi penguasa di dunia. Dan saya mau bilang bahwa Mayer Ansel Rothschild ini, dia sudah mencetuskan ide ini, mencetuskan cara atau bagaimana dia punya kemauan itu boleh terjadi. Itu sudah dilakukan dari tahun 1770. Jadi organisasi ini sudah berdiri cukup lama. Tetapi Mayer Ansel Rothschild ini tidak hanya sekedar dia melakukan, tapi dia coba juga mengajak rekan-rekannya. Ada beberapa orang-orang yang dia coba bawa supaya bisa sama-sama berdiri. Lalu dengan berdirinya organisasi ini tentu ada tujuannya, yaitu satu, tujuannya adalah ingin menguasai dunia dengan sebuah sistem. Satu tujuan, satu perekonomian, satu sistem. Kalau dihubungkan dengan keadaan saat-saat ini, kasus yang terjadi di mana virus corona ini telah melanda dunia. Saudara lihat, dengan satu perintah saja seluruh orang dunia ikuti. Yaitu apa? Saudara diperintahkan untuk tinggal di rumah, menjaga diri, menggunakan masker, menjaga diri dari virus itu. Dan semua dilakukan di seluruh dunia bersama. Coba lihat. Saya bicara dengan beberapa teman. Sebenarnya virus corona yang terjadi saat ini sebuah uji coba. Kira-kira kalau ini dijalankan, bagaimana? Dan saya perhatikan. Saya coba pelajari ya, kalau nonton TV saya pelajari, saya lihat-lihat lalu saya dengar. Yang saya mengejutkan saya adalah begini. Semua orang di bumi ini mulai melakukan sebuah perintah, yaitu mengisolasi diri, menjaga dirinya. Jadi masing-masing mulai menjaga. Tidak keluar rumah, tidak kemana-mana, diperintahkan jangan ikut. Nah lihat, saudara lihat, kelompok ini membentuk sebuah sistem, sebuah tujuan, satu tujuan. Dan sekarang sudah mulai bergerak. Saya lihat dengan virus corona ini orang-orang mulai berpikir, seluruh dunia diam di tempat, tidak kesana kemari. Pada waktu kira-kira beberapa bulan yang lalu. Sekarang ya mungkin sistem itu sudah dibaca, sudah dipelajari, sudah diketahui, sudah dikumpulkan datanya, makanya sudah dikasih kelonggaran. Nah, yang saya perhatikan, ada beberapa hal yang coba dimunculkan selama kasus virus corona ini terjadi. Pertama, seluruh orang tunduk kepada satu perintah, yaitu tinggal di rumah. Lalu selanjutnya, sistem-sistem yang mulai diterapkan.
saya lihat dengan sejak tinggal di rumah, maka kebanyakan orang akan dilatih untuk membeli secara online. Kemungkinan ke depan, saya tidak mengerti ya, tidak juga berdoa. Mudah-mudahan tidak terjadi. Pasti akan diberikan lagi sebuah sistem yang cukup berat daripada sistem yang sudah terdahulu. Karena tujuannya hanya satu, supaya perekonomian di bumi ini dikuasai dan dikendalikan. Saudara lihat, kemarin saudara berpikir bagaimana saudara ingin belanja. Susah. Tidak boleh, pasar tutup, supermarket tutup, mall tutup, semua serba ditutup. Nah, mau tidak mau saudara belanja di mana? Belanja di online. Lalu menggunakan apa? Uang elektronik. Menggunakan uang tanpa cash. Nah, lama-lama ini akan diterapkan sehingga nanti sistem ini akan berjalan. Karena kalau saya membaca di dalam Alkitab, khusus dalam kitab Wahyu, di sana dijelaskan Wahyu pasal 13. Kalau sudah membaca, lihat nih ya. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, lihat, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual daripada mereka yang memakai tanda itu. Saudara lihat. Yang kaya, yang miskin, yang susahkah, yang senangkah, semua yang besar, yang kecil, semua diatur dengan sebuah sistem. Kalau tidak bisa tanda itu dikenakan, maka sudah tidak bisa jual beli. Nah, saya coba pikirkan, renungkan. Besok-besok uang kita akan ditarik dan kita akan belanja secara online melalui uang elektronik. Nah, kalau saudara, contoh, umpamanya satu produk online yang kita bisa lihat di handphone kita, ada aplikasinya, kita belanja di situ. Tentu tidak bisa cash, pakai uang elektronik. Nah, sekarang masih bisa cash, COD atau bayar di tempat, itu masih bisa. Itu sistem yang sedang dilatih. Lalu dari cara-cara yang mereka kerjakan, mereka sudah mulai melatih. Ya, kita sudah mulai terbiasa dengan bayar secara elektronik, bayar secara tanpa cash. Nah, lama-lama maka kita nanti sudah tidak pegang uang lagi, hanya melalui uang elektronik saja. Nah, saudara bayangkan ketika kita tidak pegang uang cash lagi, maka sistem itu mulai menguasai dunia. Dan sejak itu orang-orang kalau mau belanja harus cari, minta aplikasinya, beli atau bayar di situ. Nah, kalau tidak, maka saudara tidak akan bisa belanja. Nah, masalahnya mungkin selama kita berpikir tanda itu ya tanda 666 yang taruh di dahi lah, yang taruh di lengan, itu bisa saja. Tapi ada beberapa nanti saya akan bagikan yang bisa membuktikan bahwa sistem itu sudah diterapkan. Pelan, perlahan, tetapi pasti. Dan sudah mulai kelihatan. Nah, kelompok ini punya tujuan, yaitu ingin supaya satu kepemimpinan. Di bawah pemerintahan, nanti satu pemerintahan. Nah, saudara lihat, dengan adanya virus corona aja kita sudah mulai diperintahkan oleh satu kendali di bumi ini. Tidak tahu itu hanya siapa, tapi sudah mulai. Lalu saya coba pelajari lagi. Kenapa kalau saudara pergi ke supermarket, dulu sempat di jalan raya harus di-scan. Di-scan tuh kepalanya, sampai sekarang kalau saya pergi ke supermarket, Pak maaf ya, di-scan dulu. Ya, di-scan. Saudara, itu latihan supaya saudara kalau di-scan dahinya, saudara itu tidak kaget. Karena awal-awal scan itu adalah untuk mengetes suhu saudara berapa. Tapi lama-lama saudara akan di-scan karena dahi saudara ada tandanya.
Kalau di scan begini, coba kalau ada tanda, kita kan takut kalau sekarang. Oh nggak mau. Tapi sekarang sudah dilatih, sudah terbiasa. Jadi besok kalau nanti dikasih tanda, itu di scan, nah kita nggak rasa kaget. Tidak ada penolakan. Jadi cara-cara itu sudah mulai terlihat. Sudah mulai nampak. Nah, kelompok ini atau organisasi yang saya sebutkan tadi, selain mereka ingin menciptakan kedamaian, ketenangan, saya sempat lihat dan perhatikan di televisi. Ketika dunia ini damai, apa yang terjadi? Saudara lihat di televisi bagaimana binatang yang namanya binatang liar kok bisa muncul di jalan raya. Saya lihat di televisi paus yang binatang buas besar itu bisa muncul di sungai, bisa muncul di laut di pinggir pantai, yang selama ini tidak mungkin mereka bisa muncul. Nah, saudara lihat, saya teringat dengan kisah di Yesaya bahwa nanti singa akan bermain dengan anak-anak. Loh, maksudnya apa? Ketika kedamaian terjadi, binatang-binatang buas ini bisa leluasa lalu lalang jalan ke sana. Dan saya sudah lihat itu sudah mulai terbukti. Saya lihat di televisi, gajah keluar dari hutan, jalan-jalan, singa, macan tutul, paus, hiu, semua normal-normal aja. Lah, saya mulai mikir, ini binatang-binatang buas ini nggak takut. Sekarang pertanyaan, kenapa mereka nggak takut? Karena mereka merasa mereka sedang mengalami apa yang namanya kedamaian. Tidak ada kecemasan dan tidak ada ketakutan. Sementara orang tidak ada yang ambil pistol lalu tembak itu binatang-binatang itu. Tidak. Mereka hanya melihatin aja. Paling usir-usir saja. Saudara lihat, lama-lama makanya akan terjadi mereka bisa bebas. Nah, kelompok ini menciptakan itu. Nah, saya ingin bagikan bahwa kelompok ini juga punya tanda. Mereka punya sebuah logo. Mereka punya lambang. Nama lambang itu adalah All Seeing Eye. All Seeing Eye adalah segitiga yang terputus di atasnya, atau unfinished pyramid, atau piramida yang terputus, yang tidak tersambung, di mana segitiganya itu lalu terputus, dan di atas segitiganya itu yang kecil ada mata di situ, satu mata. Nah, ini menggambarkan apa kira-kira? All Seeing Eye adalah sebuah lambang yang diambil dari mata Dewa Horus atau lambang Dewa Horus. Lambang Dewa Horus ini adalah lambang mitologi dari negeri Mesir, negara Mesir. Kisahnya begini. Dulu Dewa Horus punya dua mata. Lalu dia bertempur, dia berperang dengan Dewa Set. Dewa Horus ini adalah dewa badai, dewa padang gurun, dewa kekacauan. Nah, berperang dengan Set. Akhirnya Set mengalahkan Dewa Horus, mengalahkan Horus. Yang terjadi dalam diri Horus adalah dia mengalami kekalahan di bagian wajahnya. Matanya hampir mau dikatakan rusak. Dia mengalami kerusakan yang fatal. Kalau saudara melihat dari gambar, saudara bisa lihat ada satu mata yang diperlihatkan, dan itu adalah lambang dari Dewa Horus. Nah, untung datang ayahnya Isis. Ayahnya Isis ada ayahnya Horus, membela dan menolong sehingga Horus ini tidak mati dan tidak binasa oleh Set. Dia bisa tertolong, dia bisa selamat. Kemudian dia angkat jadi dewa. Mata kanan Horus ini melambangkan tentang matahari. Ini bagi mitologi Mesir. Lalu mata kirinya yang rusak parah itu, yang mengalami kekalahan akibat pertempuran dengan Set, itu menggambarkan tentang bulan yang redup. Jadi matahari yang terang benderang
dengan bulan yang redup. Itu gambaran dari matanya Horus. Nah, kalau saudara mendengar kisah ini sebuah cerita mitologi atau cerita dongeng atau cerita tentang masa-masa lalu itu. Yang hal paling mengejutkan, ternyata di Alkitab itu sudah ditulis. Kalau saudara bicara tentang Dewa Horus, apa ada di Alkitab? Mari kita akan buka. Bapak Ibu Saudara, mari buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat 3 dan ayat 12. Saya bacakan. Ayat 3. Wahyu pasal 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Lihat. Satu dari kepala-kepalanya kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya sembuh. Lihat itu. Kisah tadi, Horus bertemu dengan Set, dia mengalami luka yang parah yang hampir menyebabkan dia mati. Lalu datang ayahnya Isis dan menolong dia sehingga dia boleh terselamatkan. Ya. Lalu ayat 12 dari pasal 13. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya, menyebab binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Luka parahnya telah sembuh. Yang mengejutkan saya, kok ada muncul nama Isis. Beberapa tahun lalu kita dengar kisah yang terjadi di Timur Tengah, di mana ada sebuah kelompok yang menakutkan, membunuh banyak orang. Dan nama kelompok itu adalah ISIS. Kenapa muncul baru zaman-zaman sekarang? Itu zaman dulu, kira beberapa ratus tahun yang lalu. Ini dia muncul sekarang. Tahun-tahun, beberapa tahun yang lalu. Lalu Horus ini, kenapa tertulis di Alkitab? Kuasanya dijalankan di depan matanya. Nah, saudara mungkin berpikir, loh, apa kok tanda-tandanya ini bisa ada? Jadi maksud dari lambang itu segitiga, all seeing eye, atau mata yang bisa melihat semua. Itu adalah lambang dari, dia mengikut contoh dari Tritunggal atau Trinitas Allah. Segitiga, kita orang Kristen punya Trinitas atau Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3. Mereka juga mengikuti tanda itu, yaitu Lucifer, Antikris, dan Nabi palsu. Nah sekarang dulu yang dia lambang ini dipakai orang-orang Israel dengan 2 mata, di mana Allah menguasai bumi, Allah mengontrol bumi. Sekarang Olsai juga menciptakan, dia menggunakan Dewa Horus. Satu matanya itu menggambarkan tentang dia melihat dan mengendalikan bumi ini. Saudara lihat, Antikris nanti akan muncul, dia akan menguasai dunia. Tujuannya adalah untuk menciptakan dunia ini di bawah kendali, satu kendali. Yang dikuasai tentunya sistem perekonomian, sistem sosial. Nah, saudara lihat, sekarang sosial kita sudah dikuasai, ekonomi kita sudah mulai dikuasai, dan banyak hal yang sudah saudara lihat. Nah, itu kelompok yang pertama. Lalu saya akan bagikan lagi satu kelompok lagi, namanya Freemason. Freemason ini terdiri dari 2 kata. Free artinya bebas, merdeka. Mason artinya juru bangun atau orang yang ahli membangun. Freemason ini punya gambar, punya lambang adalah gambar segitiga
dengan jangka dan siku atau penggaris, lalu ada huruf G di tengahnya. G itu artinya God, dewa atau Tuhan, yang disebut juga dengan G atau geometri. Geometri itu ukuran yang tegak lurus, semua tertata dan bagus. Lalu di dalam segitiga itu di atasnya ada bulatan kecil dengan satu mata. Itulah mata dewa Horus. Nah, Freemason ini punya sebuah tujuan, adalah dia ingin membangun sebuah proyek-proyek besar. Boleh mau dikatakan mega proyek. Dia akan membangun sebuah negara. Lalu negara itu harus membayar ganti dengan uang yang dia berikan. Jadi dia sifatnya memberi pinjaman dan dia membangun. Nah, saudara lihat, kira-kira 50 tahun dari sejak sekarang ke belakang, dunia mulai membangun. Dan membangun hal-hal yang megah, yang besar, yang hebat. Saya sudah lihat-lihat, waduh, di Timur Tengah, di Arab Saudi ada sebuah bangunan yang tingginya luar biasa sampai ke langit. Bangunannya megah-megah, hebat-hebat. Lalu ada beberapa banyak daerah yang sudah mulai, yang dulunya miskin, yang dulunya itu susah, dulunya itu jelek, sekarang jadi kota yang luar biasa, megah dan mewah. Dan yang mengejutkan saya, Indonesia juga akan dipindahkan dari pusat kota Jakarta, akan pindah ke Kalimantan dan menjadi sebuah kota yang baru. Di situ saya sudah bisa baca. Saya belum terlalu banyak untuk berkomentar, tapi saya sudah bisa baca. Pasti akan menjadi kota yang canggih, mewah, dan hebat. Banyak yang bertanya sampai saat ini, siapa yang biayai? Lalu siapa yang bangun? Tentu saudara tidak susah, karena saya sudah bagikan. Merekalah yang nantinya akan mengerjakan. Nah, saya akan kasih contoh sebuah negara, sebuah kota dalam proyek mega proyek yang mereka telah kerjakan. Tentunya setiap tempat yang mereka bangun itu akan ada tanda-tandanya. Saya akan coba mulai dengan satu kota yang bernama Astana. Kota Astana ini adalah kota di negara Kazakhstan. Kazakhstan itu adalah dulunya pecahan dari Uni Soviet. Kazakhstan kita sendiri nggak tahu, nggak pernah dengar juga mungkin sebagian dari kita. Ada di mana posisinya kita juga nggak tahu. Tapi kalau sudah lihat dari gambar, dulu Kazakhstan itu adalah negara yang miskin, negara yang sunyi. Aduh, kasihan. Tapi begitu dibangun oleh kelompok ini, kota itu menjadi kota yang super megah, bagus dan luar biasa. Kalau saudara bisa lihat di tampilan gambar, saudara melihat itulah bentuk dari kota mereka. Nah, di kota Astana ini ada sebuah bangunan, ada beberapa bangunan yang akan saya ingin perlihatkan. Inilah hasil yang lucunya begini. Kok itu dibangun bukan hanya sekedar dibangun, tapi punya sebuah tujuan dan menunjukkan eksistensi mereka. Kelompok-kelompok mereka ada di situ. Nah, bangunan pertama yang saya ingin kasih lihat adalah Bayterek Tower. Bayterek Tower ini sebenarnya adalah gambaran dari sebuah menara atau gambaran dari pohon kehidupan, di mana di atasnya itu ada sarang, ada seperti bola gitu, itu adalah buah. Pohon kehidupan kan ada buah. Nah, di dalam bulatan itu atau globe itu atau bulatan itu, di dalam menara Bayterek ini ada dua benda yang kalau saudara lihat, mungkin kalau saudara punya uang, pergilah ke sana, ke kota Astana di Kazakhstan. Nah, di situ ada, di dalam menara yang bulat itu ada sebuah segitiga dengan satu telapak tangan seperti ini. Kalau saudara pernah lihat film Mortal, di situ ada gambarnya, ada dia di situ. Nah, anehnya segitiga ini mengarah kepada pusat kota pemerintahan dari Astana. Nah, saya coba mikir-mikir, apa maksud jari ini? Kemungkinan bahwa tangan ini mengendalikan mereka, dan yang mengendalikan adalah kita sudah tahu mereka punya segitiga itu.
lambang tadi. Lalu yang kedua, tanda di dalam itu ada sebuah benda lagi, di mana di situ ada 17 agama menandatangani kebersamaan untuk menjadi satu agama. Kita mungkin selama ini mikir agama itu cuma 5 yang ada di Indonesia. Kita cuma tahu itu gambaran yang ada di dunia juga. Tapi ternyata di dunia itu lebih dari yang kita perkirakan. Di sini dikatakan ada 17 agama, ada tanda tangannya lagi. Jadi saya ingin lihat juga siapa yang tanda tangan orang Indonesia yang di situ. Yang agama Kristen itu siapa yang tanda tangan? Nah, saya tidak tahu. Yang jelas situ ada. Nah, di kota Astana itu ada sebuah bangunan kembar. Bangunan kembar itu tidak asing. Saudara pernah lihat di New York di Amerika bangunan kembar yang diruntuhkan oleh 2 pesawat teroris menurut Amerika. Hancur itu. Loh, lucunya kok itu sama kembar, hancurnya sama-sama. Nah, di kota Astana ada dua bangunan yang sama kembarnya, sama bentuknya, jadi seperti bangunan kembar. Namanya adalah Masonic Pillar. Nah, lihat, namanya saja kita sudah tahu, Masonic Pillar, pilar Mason. Kelompok yang tadi kita sebut nama Freemason, mereka itu punya tujuan akhirnya ingin membangun bait Allah ketiga. Ingat, orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias yang datang, itu mereka menganggap perlu memberikan sebuah tempat ketika Mesias datang dan mempersembahkan tata cara ibadah yang seperti zaman Israel zaman dulu. Maka mereka berusaha ada sebuah rencana membangun apa yang namanya bait Allah ketiga, bait Salomo yang ketiga. Saya pernah membaca dan saya tanya-tanya sama teman-teman. Kalau yang ke Israel saya suka tanya, kamu sempat pergi nggak itu ke bait Salomo itu? Yang sekarang disebut adalah Masjid Al-Aqsa. Fondasi di bawah Masjid Al-Aqsa itu adalah fondasinya bait Salomo. Dulu orang bebas, tapi sekarang tidak bisa orang masuk ke situ lagi. Menurut beberapa orang yang pernah, ya setidaknya saya baca dari buku, dari apa informasi saya kumpulkan, itu banyak kontainer-kontainer panjang dan besar masuk ke basementnya. Tidak ada yang tahu apa. Tapi beberapa orang yang saya pernah tanya orang-orang Kristen yang pergi ke Israel lalu diizinkan masuk sampai di bawah, tapi tidak terlalu sampai ke dalam sekali. Itu yang lucunya gini, orang yang diizinkan masuk tidak bersekolah, tidak pendidikan, tidak orang kaya, dan pokoknya kelihatannya biasa-biasa itu diizinkan boleh masuk. Lah, anehnya itu kok tentara bisa pilih-pilih orang. Nah, itu saya dengar berita dari mereka. Itu dia lihat katanya benda-benda kotak-kotak besar-besar itu kelihatan. Besar-besar. Kotak-kotak itu. Saya coba bayangkan. Loh, untuk membangun sebuah bangunan itu membutuhkan batu-batu, benda-benda yang besar-besar dan kotak. Nah, jangan-jangan itu sudah mulai di situ. Ya, kita tidak tahu, mudah-mudahan. Ya, banyak yang bilang tidak. Tapi nah, sekarang saya lihat 2 pilar ini itu punya nama, Boas dan Yakin. Jadi menara apa, gedung kembar ini, Masonic Pillar ini punya nama Boas dan Yakin. Itu mengambil contoh dari 2 tiang kembar dari bait Salomo. Nah, saudara baca di Alkitab ada 2 tiang kembar yang ada menopang bait Salomo, dan namanya adalah Boas dan Yakin. Kok namanya sama kembali? Nah, kita lanjutkan. Di kota Astana itu ada sebuah bangunan yang sementara dibangun. Saat ini sementara, tapi gambarnya Bapak Ibu Saudara bisa lihat, itu namanya Kansantri Entertainment Center. Kalau kita lihat dari gambar Kansantri Entertainment Center, itu bangunannya kayaknya biasa-biasa aja, kayak topi begitu. Tapi saudara perlu ketahui,
Bangunan ini besarnya 10 kali lapangan bola. Kalau saudara lihat lapangan bola yang satu saja cukup besar, bagaimana kalau 10? Di dalam bangunan ini ada supermarket, ada mega mall, ada tempat ibadah, ada rumah, ada pantai buatan, dan macam-macam. Sehingga orang tidak perlu lagi ke sana ke sini. Ingat, ini menggambarkan tentang Taman Eden, di mana orang pada waktu Taman Eden tidak ke sana ke sini, cukup di situ saja. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu di kota sana itu ada Pyramid of Peace. Lihat, kok ada bangunan bentuknya segitiga? Namanya Pyramid of Peace, piramid kedamaian, segitiga damai. Lihat, mereka punya tujuan untuk menciptakan kedamaian. Nah, di dalam Pyramid of Peace ini, lantai pertama itu bernama The Opera House, atau basementnya saya sebutkan The Opera House. Kalau saudara lihat gambar di situ, akan terlihat ada sebuah gambar di mana lampu-lampu lalu ada gambar matahari. Setiap bangunan yang dibangun oleh kelompok mereka, mereka akan menempatkan tanda-tanda. Saudara yang di Makassar, jalan-jalanlah di sebuah mall. Saya sudah lihat, ketika masuk di tengah-tengah atau di center atau di pusat mall itu, saya lihat ke atas, lah ada gambar matahari. Yang mengejutkan bagi saya, baru tadi saya pikir-pikir, kenapa nama mall itu sama dengan matahari? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi saya coba rekayasa, jangan-jangan kelompok mereka itu. Nanti saudara jalan-jalanlah ke mall, lalu lihat, ada nggak kira-kira gambar? Nah, di The Opera House itu ada gambar situ matahari. Itu lantai satu. Lantai yang kedua. Lantai kedua ini ada Around the Sun Table. Around the Sun Table ini meja bulat yang besar. Meja ini dipakai konferensi oleh para petinggi negara atau pejabat-pejabat negara atau pemimpin-pemimpin negara dan selalu melakukan di situ. Tahun 2008, Presiden SBY itu saya baca di koran diundang ke Astana untuk melakukan kayak negosiasi tentang perekonomian yang ada di Indonesia, kerjasama ekonomi, sosial, politik dan segala macam. Yang anehnya kok saya lihat ini meja bentuknya bulat lalu ada gambar matahari. Dan yang ketiga, di lantai ketiga The Apex. Ini menggambarkan tentang Firdaus atau satu tempat yang damai dan tenang. Apex itu artinya ketenangan, damai, seperti Firdaus. Jadi saudara yang masuk ke situ, mereka akan menganggap saudara sudah mengada di Firdaus. Itulah gambaran tentang keadaan kota Astana. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan All Saint Eye atau satu mata itu, atau Dewa Horus, itu ada juga di uang dolar Amerika. Kalau saudara lihat di gambar, di $1 Amerika, itu di sebelah kirinya ada dua gambar, ada satu segitiga dengan satu mata. Di situ ada lambang All Saint Eye. Bapak Ibu yang punya dolar, silahkan lihat $1. Ternyata yang mengherankan saya, uang dolar Amerika ini, Amerika itu merdeka tahun 1776. Sementara kelompok Illuminati ini berdiri tahun 1776. Dan uang ini sudah dicetak dari sejak tahun 1776 dan tidak pernah diganti gambarnya. Kita punya uang setiap tahun, mungkin 2 tahun sekali ganti-ganti dan berubah. Negara-negara lain, tapi Amerika uangnya tidak pernah ganti. Khususnya yang $1. Kenapa? Ingat, satu. Tujuan kelompok ini akan mendirikan satu tujuan. Nah, saya tidak punya waktu panjang karena setiap gambar itu punya arti. Tulisan one itu tidak hanya sekedar satu saja, tapi itu punya makna dan punya arti. Di gambar-gambar burung Raja Walinya juga, itu ada satu makna dan satu arti. Tapi saudara lihat, di uang dolar itu ada All Saint Eye. Nah,
Kalau diperbesar, saudara akan lihat gambarnya. Ternyata di gambar uang itu ada tulisan Annuit Coptis dan Novus Ordo Seclorum. Ada dua kalimat kata di dalam tulisan itu yang ditulis dalam bahasa Latin. Nah, saya terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia. Annuit Coptis itu artinya dia menyukai usaha kita. Dia ini siapa? Yang punya satu mata, yang namanya Horus, yang adalah gambaran dari Lucifer, yang gambaran daripada antikris yang nanti akan menguasai kita. Dia suka usaha kita. Usaha kita ngapain? Novus Ordo Seclorum, yaitu menciptakan dunia atau tatanan dunia baru. Saudara dengar di televisi, sering diucapkan kalimat tatanan kehidupan baru atau new normal. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Selamat datang di tatanan kehidupan yang sudah diciptakan. Jadi mereka menyukai usaha kita, yaitu usaha apa? Untuk menciptakan tatanan kehidupan baru. Sekarang tatanan kehidupan baru sudah diciptakan. Saudara sudah lihat, saudara sudah dengar. Itu di kota Astana, di Kazakhstan, lalu di Amerika. Sekarang di negerimu sendiri, di Indonesia. Ada nggak kira-kira lambang-lambang itu? Saya ingin memperlihatkan sebuah gambar. Saudara lihat gambar ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang di rumah melihat gambar ini sudah biasa atau pernah ke Jakarta, akan tahu ini ada di mana. Dia ada di dekat Hotel Indonesia, dan dia adalah air mancur yang termegah, terbagus di kota Jakarta. Namanya adalah Bundaran Indonesia. Kalau dilihat dari samping atau saudara datang ke sana foto-foto selfie, saudara bergaya foto di Bundaran Indonesia, saudara anggap itu biasa saja. Sekarang kalau saudara pakai drone, naikkan drone ke atas, ke tengah-tengah titik dari bundaran itu, nah saudara lihat Bundaran Hotel Indonesia itu. Setelah dilihat dari atas, saudara akan menemukan satu bulatan, lalu dengan jalan. Lah, kalau saya perhatikan, kok gambar jalan ini kalau dihubungkan dengan mata Dewa Horus yang tadi saya sudah tampilkan di awal-awal, ternyata sama. Kalau saudara menemukan satu garis jalan itu Jalan Jenderal Sudirman ke kiri. Kalau ke kanan itu jalan ke Proklamasi, ke jalan ke mana itu, ke Monas itu. Lalu jalan ke bawah itu jalan ke Menteng. Yang satu lagi ke bawah kiri itu ada jalan di Ponorogo. Loh, anehnya itu juga atasnya ada jalan kecil lagi. Sama, sudah kau pergi ke sana sudah akan menemukan ada jalan lagi di samping Hotel Indonesia atau Hotel Kempinski sekarang. Anehnya kok sama dengan mata Dewa Horus. Jadi dengan lain kata, simbol Illuminati ada di negerimu sendiri. Itu di kota Jakarta. Sekarang dia ada di genggaman, dia ada di tangan. Yaitu apa? Coba saya ingin saudara yang punya uang 10.000, lihat gambar ini. Di uang 10.000 yang warna ungu, di situ ada gambar-gambar yang bisa diperlihatkan. Ternyata di gambar-gambar itu ada All Saint Eye-nya. Lalu ada gambar Dewa Ra, Dewa Matahari. Lalu ada lambang kambing Baphomet di sebelah kanan, kecil, nggak kelihatan. Nah, saudara kalau punya uang, saudara lipat uang 10.000 itu dilipat, diketemukan antara atas dan bawah, lalu terlipat, maka saudara akan menemukan satu segitiga. Itulah lambang All Saint Eye. Itu uang 10.000. Sekarang saudara lihat uang 50.000. Yang warna biru itu juga ada. Kalau saudara lihat ke kanan lalu disatukan, didempetkan ujung satu dengan ujung satu didempetkan, itu terlihat ada matanya di situ.
di balik foto pahlawan Indonesia itu di belakangnya ada lagi. Lalu kalau uang satu dengan satu diketemukan, ujungnya itu ada segitiganya. Loh, anehnya kok itu semuanya gambarnya mata dan segitiga. Kalau sign eye adalah segitiga dan satu mata. Tidak hanya di uang, tidak hanya di bangunan, sekarang di televisimu, di tontonan yang kau tonton setiap hari. Di situ ada lambang-lambang all sign eye. Saudara bisa lihat di situ nih, tokoh-tokohnya juga saudara, saya tidak perlu lagi lihat, tapi saudara lihat dari gambar saja. Nanti saudara lihat perjelas. Lalu tontonan di anak-anakmu, yang biasa anak-anakmu nonton. Tiap hari jangan-jangan anakmu nonton. Nah ini, segitiga ini, gambar-gambar ini dimunculkan. Lihat, boneka-boneka yang satu mata. Monster Inc. Nah itu. Lalu kalau saudara pergi ke sebuah gedung atau museum sejarah yang ada di Jakarta bernama Gedung Fathahillah. Anehnya paving blocknya itu, kalau saudara lihat dari atas, itu bentuknya matahari. Kalau saudara lihat dari sini saja bisa kelihatan sebenarnya itu. Ada bulatan lalu ada garis-garisnya. Itu lihat. Nah, di gedung ini ada sebuah patung. Patung itu seperti orang memegang tongkat, lalu ternyata tongkat itu ada gambar burung dan gambar ular. Lambang ini adalah benda ini adalah lambang dari Brotherhood of the Snake, kelompok persaudaraan ular, di mana di gedung Fathahillah ini ada. Dan saya temukan ular yang melingkar dengan sayap atau burung, kok ada juga di Akademi Keperawatan. Lambang itu ada. Saya pernah, satu kali saya naik motor di Manado. Ketika saya motor berhenti, saya di lampu merah begitu, saya baca besar-besar tulisannya, Faculty of Nurses, Fakultas Keperawatan. Itu gambarnya adalah The Snake of Brother of the Snake, kelompok persaudaraan ular ini. Nah, saudara lihat gambar-gambarnya itu ada kambing Baphomet, gambarnya situ lambang. Gambar itu juga lambang Brother of the Snake itu ada di logonya tentara Amerika. Ini yang saya kasih lihat, ini adalah artis Indonesia, apa bukan? Putri Indonesia yang ikut bergabung menjadi tentara Amerika. Dan inilah yang dipakai juga oleh Obamacare. Obamacare adalah yayasan yang berusaha mengajukan agar seluruh orang Amerika itu dikenakan chip. Undang-undang kesehatan Amerika adalah supaya seluruh warga Amerika itu dipasangkan chip. Di mana? Di dahinya. Saya akan lihat, kasih perlihatkan gambar-gambarnya nanti. Nah, ini saja. Ini ada di Taman Suropati. Taman Suropati itu jalannya saja itu bentuk dari gambar kambing Baphomet. Ini lambang daripada binatang yang disembah oleh kaum pagan ini atau mereka yang terlibat dalam kelompok-kelompok ini. Oke, lewatkan. Nah ini gambar chipnya. Chip yang diimplan atau ditanamkan di jari. Alkitab bilang, kamu tidak bisa berbelanja kalau kamu tidak menggunakan tanda. Tanda itu ada di mana? Di lengan dan di dahi. Di lengan dan di dahi. Nah, kalau saudara lihat, nah ini, saya kasih lihat kalau dengan sinar X, itu tanganmu akan kelihatan ada chip di sini. Saudara lihat, di Amerika itu atau di negara-negara tertentu sudah mulai menerapkan itu, di mana benda-benda ini sudah dipasangkan di tangan manusia. Jadi kalau belanja itu tinggal taruh saja tangan. Itu semua harga barang itu sudah terdata di dalam data kita. Semua terbayar, beres dan segala macam. Lalu kalau di Indonesia bagaimana? Indonesia pasti menolak kalau dipasangkan di dahi, di tangan. Oh, tidak mau. Sekarang saudara mungkin tidak perhatikan, saya kasih tahu.
sistem di Indonesia yang dinamakan EKTP itu sudah menerapkan sistem chip itu. Saya pernah ada di dalam Kementerian Dalam Negeri. Jadi pada waktu itu mau diluncurkan, disebarkan, mau diberikan, mau dibuat di Indonesia, kita itu berdebat banyak. Jadi saya pelajari. Jadi begini. Nah, sekarang saya kasih lihat gambarnya. Di EKTP saudara itu ada 13 lapis. Lapis ke-6 itu ada chip di situ. Ditempatkan. Yang saya lihat anehnya, kok chip itu ditaruh di atas kepala? Harusnya kan bisa di mana-mana saja yang tidak ada hubungan dengan gambar itu. Kenapa ditaruhnya di atas kepala, di dahi? Nah, saya kasih tahu supaya saudara mengerti bahwa EKTP saudara itu mengisi data tentang nama, umur, tanggal lahir, golongan darah. Nah, sekarang sudah mulai diterapkan EKTP yang baru, itu IKTP yang baru, di mana saudara mulai memasukkan nama keluarga saudara. Data-data saudara lihat ketika saudara isi data yang terbaru. Nama keluarga, golongan darah, lalu kekayaan. Ingat, sudah mulai dikontrol, sudah mulai dikendalikan. EKTP ini mulai diterapkan dengan sebuah tujuan. Kalau saudara tidak punya EKTP, tidak bisa naik pesawat terbang, tidak bisa naik kereta api, tidak bisa macam-macam di perbankan, di kepolisian menggunakan EKTP. Lihat, benda-benda ini adalah sebuah sistem yang dibuat. Kalau saudara tidak menggunakan tanda itu, saudara tidak bisa berjual beli. Jadi, sebelum saya mengakhiri, saudara mulai merenungkan. Dan saya akan bawa kembali dalam sebuah firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan sebagai ayat penutup. Mari kita buka Alkitab kita. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Ayat 3. Saya bacakan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima. Hari ini kau menerima apa yang saya bagikan. Saya bagikan, saya tuliskan dan saya bagikan. Dan mendengarnya, mendengar dari apa yang saya jelaskan, dari apa yang saya bicarakan, apa yang saya katakan, mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ya, kalau saudara yang selama ini belum sungguh-sungguh, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Lihat, antikris datang dari orang yang tidak sungguh-sungguh. Roh antikris itu muncul dari orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Ibrani pasal 12 ayat 28. Satu ayat lagi kita baca. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ingat, ketika engkau beribadah, engkau harus beribadah menurut cara yang berkenan oleh Allah. Jadi Allah punya mau bagaimana ibadah, dan sudah kerjakan seperti itu. Jangan cara pendeta, bukan. Jangan caranya majelis. Jangan caranya orang-orang yang berbicara tentang agama, jangan. Ikutin caranya Tuhan. Lalu cara ibadahnya bagaimana? Ayat ini berkata, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan takut. Berapa banyak kita beribadah, masih bisa jalan-jalan, masih bisa ngobrol, masih bisa foto selfie, masih bisa chattingan, masih bisa buka Facebook, masih bisa ketak-ketik di WA, masih bisa upload video. Itu sementara ada di ruang ibadah. Coba kalau zaman Israel saudara ada zaman sekarang banyak yang mati itu. Dulu orang Israel kalau ibadah itu tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang tengok kanan tengok kiri. Mereka fokus menyembah Tuhan.
kita ini firman Tuhan masih chattingan. Jadi nanti pulang kita makan bakso ya. Saya pernah hadir di sebuah gereja besar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Kebetulan hari itu saya tidak jadwal khotbah. Khotbah saya sudah tadi pagi, jadi siang saya tidak khotbah. Nah, saya datang, saya duduk. Ketika saya datang, itu sudah firman Tuhan. Saya selesai khotbah di satu gereja, nah saya datang, nah saya tidak khotbah di situ, saya ikut ibadah. Pagi saya sudah khotbah, nah, sesudah itu saya khotbah di tempat lain, baru saya ke situ. Nanti sore saya khotbah di tempat dia. Jadi saya datang. Begitu saya duduk di belakang, ini lagi firman Tuhan. Saya kaget. Ada 2 ibu muda lagi sementara foto selfie. Lah saya di belakang kelihatan, saya langsung menghindar. Jangan-jangan nanti di Facebook terlihat lagi wajah saya. Saudara lihat, ini fenomena yang biasa kita lakukan. Sambil dengar firman Tuhan, kita ketik handphone. Bisa lihat Facebook, bisa chattingan di WA, bisa segala macam kita bisa lakukan di situ. Lalu di mana rasa hormat dan takut kepada Tuhan? Untung Tuhan baik. Kalau zaman sekarang ini Tuhan sama seperti zaman Israel, banyak yang mati sudah. Begitu kau buka WA, mati. Begitu buka Facebook, wah datang petir, mati, hantam, habis, mati semua. Jemaat kosong. Hari ini, kalau sudah dengar firman Tuhan, mari kita beribadah dengan caranya Tuhan. Dengan rasa hormat dan takut. Wahyu pasal 3 jelas katakan, engkau sudah mendengar, engkau sudah mempelajari, engkau sudah melihat, sudah menerima, bertobat. Hari ini kita bertobat. Hari ini kita sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Mari, jangan sampai nanti antikris datang. Sistemnya sudah mulai bergerak, sistemnya sudah mulai nampak. Sudah ada tanda-tandanya, engkau masih main-main lagi, ya sudah, mau ngomong apa? Saya sebagai hamba Tuhan terbeban untuk membagikan ini. Sehingga saudara benar-benar mengalami kelepasan. Kita akhiri firman Tuhan dan kita berdoa. Malam ini kami berdoa untuk hamba Tuhan secepatnya lagi. Biar kembali siang dan tempat ini boleh memberi kekuatan. Aku berdoa Tuhan kekuatan dan tempat yang mati firman dalam ini. Biar boleh dapat bagi kita membawa gereja karena pertumbuhan rohani yang baik. Berkati kepada semuanya. Berkati juga Tuhan para pelayan yang baik. Hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Gereja semacam terus. Kami berdoa Tuhan biarlah hamba Tuhan boleh kuatkan bicara dan dialog. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari gangguan hal-hal yang tidak benar. Kami telah setiap serangan berefeksi supaya dalam Yesus dikatakan hikmat kebijaksanaan, kemampuan dan kebijaksanaan dalam hidup. Berkati para majelis, pelayan-pelayan, baik hamba Tuhan, pengerjaan setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan berkati. Dikatakan kekuatan, kesehatan, kesatuan hati. Mereka melayani dengan segala hati mereka. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa kepada Tuhan untuk panitia pengadaan sarana biar mereka mendapat melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh. Mereka melaksanakan dengan segala hati, tanggung jawab bersama itu dengan baik. Mereka hikmat dan kebijaksanaan satuan hati sehingga mereka dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Berkati dan pengadaan siapapun yang terlibat orang lain yang menggerakkan Tuhan, jangan Tuhan Yesus. Setiap dana yang diberikan Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan untuk semacam kelemahan fisik. Mungkin mereka sedang sakit di rumah, mereka sedang mengalami hal-hal yang tidak baik. Kami berdoa Tuhan, jangan Yesus berikan kesehatan. Mereka yang bekerja di kekuatan, mereka yang sedang berusaha Tuhan kebesaran. Mereka yang mencari pekerjaan Tuhan Tuhan di kemana Yesus yang bersekolah dan yang masih sekolah Tuhan cari dan mempersiapkan mereka semuanya yang akan masuk dalam Tuhan menempuh kuliah juga Tuhan tolong mereka yang cari tempat universitas maupun sekolah yang berbeda dapat perhatian terbaik bagi mereka Tuhan tolong mereka semua
Kami berdoa untuk saudara yang berulang tahun hari ini yang telah berjalan ini, baik ibu mata sana, baik bapak menteri sana. Kami berdoa kepada saudara yang kami sana, memberikan mereka panjang umur, memberikan kekuatan kesehatan. Biarlah kehidupan mereka dapat memuliakan dan meninggikan sepanjang hidup mereka. Tuhan diberikan kemuliaan dan mengagunkan Engkau. Berkati bisa bertambah ini, semakin bertambah hikmat dan kebijaksanaan mereka, bertambah kepada Tuhan, bertambah mengasihi Tuhan, bertambah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka. Inilah pokok doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, yang bangsa dan kami Tuhan boleh mengalami pemulihan, khususnya Tuhan masalah COVID-19 Tuhan. Tuhan jangan sakit penyakit orang yang tertimpa dan terkena Tuhan virus yang baru ini. Jangan kota ini dilindungi biarlah Tuhan kota ini mengalami penurunan tingkat Tuhan orang yang berdampak positif Tuhan. Biarlah Tuhan juga jangan melindungi baik pemerintah yang gubernur, wakil gubernur, baik juga Tuhan pejabat-pejabat yang ada di dalam pemerintah, berkati juga wali kota, baik bupati dan seluruh pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Tuhan berkati para pegawai negeri, para pegawai swasta dan berkati para pekerja guru, pelajar, mahasiswa dan setiap orang yang selalu menjadi berkati. Para ibu rumah tangga, keluarga-keluarga mereka boleh diberkati. Kami berdoa yang damai sejahtera atas kota ini, atas bangsa kami, bangsa kami diberikan kota kami di mana-mana. Kami berdoa dan ucap syukur kepada Saudara. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa melayani Tuhan bersama dan haleluya. Amin. Persatuan Iman Prasejarah 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
kami